Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari yang punya akun MWindy07. Pertanyaannya, Gus, kriteria calon menantu idaman itu seperti apa, Gus? Menantu idaman. Untuk Mas Win, ini Pak Windy apa Mas Windy ini? Kurang tahu. Kalau mantu berarti ini calon mertua berarti. Untuk mencari mantu idaman, satu harus kufu, ideal. Kufun itu ideal. Ideal menurut Imam Syafi'i itu adalah din, agamanya sesama Islamnya. Jadi nomor satu agamis, ya, agamanya sesama Islamnya dan agamis. Karena ada hadis lain nanti far bidzatid. Jadi kebiasaan orang, ya, tungkahul mar'ul li arba'in, ya. Wanita biasanya dinikahikan 4 hal. Karena jamalia, kecantikannya, paras wajahnya, ya. Karena hartanya, 5 liha, karena hartanya, ya. Wali khasabiyah, dan karena keturunannya, ya. Wali diniyah, dan karena agamanya. Jadi itu, 1 paras wajah, 2 hartanya, golek sing sugih kesendenan, ya. Ya. Yang ketiga adalah khasab. Khasab itu apa bedanya dengan nasab? Kalau nasab itu keturunan darah, ya. Kalau khasab ini keturunan karena pencapaian prestasi. Misalkan dadi bupati, golek sing anake pentolan kampung misalnya. Nah, itu namanya khasab. Karena prestasi, ya. Dan yang keempat karena agamis. Itu biasanya wanita dinikahi karena pertimbangannya karena itu, ya. Makanya banyak sekarang trennya cari anak pesantren dan kalau bisa yang hafal Quran, ya. Ini berarti kan yang agamis. Maka Nabi pesan falfar bidzatiddin, ya. Kalau bisa carilah istri yang mempunyai basic agama yang kuat. Maksudnya di sini agamis tadi. Istri yang agamis, rajin sholate, jujur, itu agamis. Jadi menjalankan agama dengan baik, ya. Bukan kok pinter fikih ndak, ya. Agamis. Nah itu. Jadi nomor 1 pertimbangannya adalah agama. Di dalam hadis lain adalah akhlak. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju. Kalau datang kepada Anda orang yang Anda cocok, puas dengan akhlaknya dan agamanya, maka nikahkan anakmu dengan dia. Berarti nomor 1 itu adalah akhlaknya bagus, karakternya bagus. Nomor 1 agama, ya, muslim, ya, beragama Islam, akhlaknya bagus, agamis, ya. Jadi sama Islamnya, 2 akhlaknya bagus, 3 agamis, ya. Adapun harta nasab itu boleh jadi pertimbangan berikutnya, ya. Kalau mazhab Hanafi namanya kufu ideal itu adalah 2, din dan khirfah, ya. Agama dan pekerjaan. Jadi status sosial. Tidak hanya agamis tapi gak duwe apa-apa. Nah, ini mazhab Syafi'i namanya enggak, mazhab Hanafi. Imam Hanafi menganggap kurang ideal. Namanya ideal itu harus agamanya sama-sama Islamnya dan status sosialnya tidak jomplang. Guru oleh guru, alhamdulillah. Jangan sampai manajer oleh pemulung. Nah, ini namanya tidak kufu, tidak ideal. Jadi sekali lagi untuk calon menantu adalah itu tadi, sama-sama beragama Islam, 2 akhlaknya bagus, 3 agamis, dan status sosialnya kalau bisa tidak jomplang, ya. Secara ekonomi itu tidak terlalu jomplang, sebab sering kali walaupun sahabat itu sering kali terjadi masalah kalau terlalu jomplang. Contohnya anak angkat Rasulullah namanya Zaid bin
Kharisah ini ya. Itu kan bekas budak. Dapat Zainab yang anaknya jutawan ya. Ya akhirnya cerai. Mengapa? Sebab nggak cocok gaya hidupnya. Siji anak singkong, siji anak keju. Ini nggak cocok. Iya, siji doyan kasbe, siji hamburger lah. Nggak bakalan cocok. Karena selera berbeda, maka akhirnya juga cerai. Ya ini seringkali seperti itu. Jadi kalau bisa sih agak sepadan lah dalam hal ini ya. Gaya hidup lah. Ya lah kalau pas-pasan kok oleh bojo sing ragate akeh, gitu wedak tok ya wis pegel. Nah, ini jangan sampai lah. Ya, lek sing duwe akeh silakan cari istri yang ya termasuk orang yang anggarannya akeh gak masalah. Ya, kalau punya untuk beli. Ya, jadi itu untuk calon menantu. Ada lagi yang sampun. Ya, jadi sekali lagi rahasia cari menantu sebetulnya tidak harus dicari, datang sendiri kalau orang itu baik. Jadi kuncinya kita harus baik, orang tua harus baik. Sebab menantu itu hubungannya juga dengan orang tua, bukan hanya calon kemanten saja, tapi perilaku orang tua, akhlak orang tua. Ya. Kadang wedi ngelamar kan orang tuanya. Sebab tiap ada orang lamar, nggak level, balik sudah. Ini kan karena orang tua. Anaknya mau, tapi orang tuanya nggak mau. Ya ini. Jadi sekali lagi amali orang tua pengaruh terhadap dapat mantu yang baik itu. Resepnya pernikahan itu menurut Al-Quran kan begini. Jadi ideal tidak, dapat orang baik atau tidak itu kalau kan al-khabithat al-khabithin wal-khabithu al-khabithat. Ya, jelek dapat jelek ya. Wat-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Baik juga dapat baik. Jadi kalau kita baik pasti yang datang baik. Ya. Kita yang baik maksudnya mantannya api, orang tuanya bagus. Insya Allah yang datang pasti bagus. Ya. Jadi kedua-duanya orang tua bagus, anak bagus. Ya. Nah kalau elek yang datang jelek. Jadi sekali lagi kalau ingin dapat calon yang baik, diri kita harus baik, kepada Allah dekat, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Cantik tapi gregetno nggak ada yang mau. Ya. Ya. Jadi sekali lagi itu kadang karakter manusia itu menyebabkan nggak dapat jodoh itu kadang karakternya sendiri ya. Terlalu jual mahal, kebanyakan syaratnya. Jadi saya pernah itu dengar wanita sudah umur hampir 40 ya, itu susah sekali dapat jodoh karena setiap ada orang lamar mesti ditanya detail sekali pekerjaannya apa, per bulan berapa gajinya. Lah ini ngalah-ngalahi mau masuk perusahaan. Nah, ini terlalu terlalu privasi ya. Lelaki kalau dibeginikan ya wis mending ngajir aja pergi karena terlalu detail. Jadi sekali lagi untuk yang lama nggak dapat jodoh, sekali lagi istighfar yang banyak kepada Allah, bersolawat dan perbaiki diri kita dari segi tampilan, akhlak, ibadah. Insya Allah Allah akan membuat kemudahan. Sebab orang cari mantu itu kadang kan gampang-gampang susah. Ada yang gampang karena Allah memberi jalan. Ada yang kadang dikurung orang jadi nggak dapat mantu. Dikurung itu maksudnya dijampi-jampi ya, sehingga tidak ada yang berani ngelamar. Itu juga ya, kadang memang gangguan. Jadi sekali lagi kalau memang gangguan, kita istighfar kepada Allah, baca sholawat, insya Allah akan dibuka oleh Allah segala yang menutupi kita sehingga dapat calon suami, calon istri, calon mantu yang baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.